Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu tsumma wa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Alhamdulillah, ya, kita masih diberi kesehatan, sehat imannya, sehat jasmaninya. Alhamdulillah, sehat rohaninya, imannya sehat. Nah, supaya lebih sehat imannya, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, kalau sudah masuk di ruangan taklim, ya, duduk yang rapi, dengarkan, jangan ngobrol. Kalau ngobrol suaranya masuk ke mic, nanti masuk ke radio, kedengaran yang di rumah. Ngaji tak ngobrol. Bu, ngaji tak ngobrol. Krungu. Ya, ini suaranya kedengaran di rumah karena sudah masuk di radio. Ya, jangan ngobrol, jangan dibiasakan. Oke? Setuju? Yuk kita lanjut. Lebaran sudah selesai. Ya. Pasca Idul Fitri, apa yang kita dapat? Fitrah. Tahu fitrah apa, Pak Ibu? Fitrah itu bersih, suci. Apanya yang suci, yang bersih? Apa bersih? Dompetnya habis buat lebaran. Ya, itu sih urusan dunia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bersih apa yang kita dapatkan itu adalah bersih hati kita, iman kita bersih setelah digodok selama 1 bulan. Ya, selama sebulan ngerasa tidak imannya ada deg-degan, ada empot-empotan atau ada gimana nih? Atau ngerasa, aduh, dosa kita bisa diampuni beliau. Oh, pernahkah berpikir setiap malam bulan Ramadan menjelang tidur atau bangun mau pas bangun baru tidur jelang sahur, merasa nggak kita dosa diampuni beliau? Aduh, ya. Nah, kalau terus berupaya berpikir begitu dan berharap, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka kepada orang yang minta ampun, ampuni saya ya Allah. Nah, mudah-mudahan dosanya diampuni. Pas lebaran bebas dari dosa, berarti kita fitrah bersih, bagaikan bayi yang baru lahir bergojol, dua dosa beli. Bu, punya dosa enggak? Nah, kalau lihat bayi yang baru lahir itu polos tomo, masih murni, masih belum melakukan apa-apa, masih belum punya dosa. Itulah ciptaan Allah yang sebelum lahir masih di alam rahim, ditanya sama Allah, hei calon jabang bayi ning jero perut rahim ibunya. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum? Aku adalah Tuhanmu.
Jadi kita waktu di alam rahim nggak nyadar kita itu ya ada sesuatu drama dalam rahim, dalam perut ibu. Apakah kau mengakui aku adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum? Terus bapak-bapak ibu jawab enggak? Ngerasa jawab enggak? Aduh, di dalam perut kan belum apa-apa, masih kayak begitu. Mulut juga masih rapat, belum bisa ngomong. Bagaimana mau ngomongnya? Nah, di sini omongannya bukan omongan pakai mulut. Alastu birabbikum? Kemudian kita menjawab sang ruh yang ada di dalam perut janin yang sebelum bergojol 9 bulan. Apa jawabannya? Apa yang kita katakan kepada Allah ketika Allah menyatakan aku Tuhanmu? Jawabannya qalu bala syahidna. Ya, aku saksikan kau ada Tuhan kami. Kira-kira setelah lahir bergojol ya oak-oek, terus jabang bayi, balita dari mulai merangkak, dakong, ya merangkak, duduk, berdiri, berjalan, berlari, terus segede ini kelalen dah sama Gusti Allah. Apa yang menyebabkan lupa? Nah, di sini Bapak dan Ibu, ya Idul Fitri itu, ya setelah Lebaran itu kita pikir mono. Kita kesana berpikirnya, berpikir kepada awal mula kita diciptakan. Secara lebih luas, Allah menciptakan manusia itu sudah sempurna. Coba ayat yang ingat enggak, Bu? Ayat apakah yang berkaitan dengan kesempurnaan penciptaan manusia? Surat Ad-Din. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya, paling bagus. Nah, paling bagus itu berarti tidak ada bandingannya. Mau dah paling bagus dibandingkan dengan ketek? Di dalam. Ya. Mau dibandingkan dengan kebo? Mau. Pokoknya paling bagus Pak, jangan dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang paling bagus ya sudah, nggak ada bandingannya. Ahsan, paling bagus. Ya. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, wabil khusus juga para jamaah yang ada di rumah yang setia mendengarkan radio LSK 107,9, ya mudah-mudahan menyimak sambil masak emak-emak atau sambil ngopi bapak-bapak di rumahnya. Ya, kalau di sini sambil ngeteh, ada kopinya, ada jamurannya. Alhamdulillah tidak ada rokoknya. Nah, kalau sambil ngaji merokok nggak bagus. Ya. Kalau merokok itu ada di tempat khusus ya. Biasanya ketika sambil gitu ya. Itu kebiasaan orang. Tapi kalau yang biasa sedang merokok enggak. Ya. Dimanapun, ya, kapanpun, siapapun orangnya, bebas asap rokok, tidak mau merokok. Nah, mudah-mudahan itu dibiasakan biar hidup sehat. Sebab puasa itu tujuannya untuk supaya badan jadi sehat. Saumu tasihu. Kokon puasa, kokon sehat. Puasa anggur mudun terus pada baik bohong. Nah, ngerti puasa itu sehat, tapi kok kenapa ngudut? Nah, ini ya barangkali masih tergiur oleh urusan dunia yang namanya kenikmatan, nikmat makan, minum dan yang disedot ya. Tapi kalau orang yang sudah bisa memilah-milah mana yang harus dimakan, mana yang harus diminum, mana yang harus dilakukan, insya Allah itulah orang yang menggunakan imannya sebagai standar melakukan aktivitas kehidupan. Jadi makan, minum, tidur, apa dan sebagainya diatur sama iman. Jadi kalau masih melanggar aturan kesehatan berarti imannya masih
perlu dipertanyakan. Kembali, bagaimana Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya? Nah, terus setelah bergojol manusia hidup itu kira-kira gimana ya? Ada yang mau, ada yang enggak. Ya, ada yang mau, ada yang enggak untuk hidup benar. Pada hakikatnya diajarkan kebenaran. Semua manusia itu sebetulnya kepada kebenaran itu senang ngapain? Tapi entah, belum kadang-kadang nggak mau benar, maunya karep sendiri. Ada tidak coba Bapak dan Ibu, ya, orang tua yang mempunyai anak, ketika anaknya itu ya kira-kira sama seperti bapaknya atau seperti ibunya, pengennya sama kan? Bila perlu anaknya lebih hebat dari bapak dan ibunya. Sekian bapaknya mboknya tidak pernah sholat, kira-kira anaknya apa? Mungkin bismillah, nggak sholat juga nggak apa-apa. Bapaknya dia beli sholat, apa seperti itu? Enggak bu pak. Apa kata mboknya, kata bapaknya? Sono malah ning tajung, ning masjid ya, sholat. Habis sholat belajar ngaji. Aja kayak bapak nih nggak bisa ngaji. Aja kayak ibu nggak pernah sholat. Kamu sholat sana sholat. Jadi bok bapak yang ngomong anaknya sholat ngaji, bok bapak beli pedang ngaji. Ada yang begitu, cenderung bapak dan ibu pengen anaknya yang baik. Anak beli bapaknya misalkan tukang udut, anaknya diajari udut, itu sebatang belajar kayak bapak udut. Nah, enak tuh. Ada nggak yang begitu? Saya kira nggak ada ya. Nah, jadi pada hakikatnya manusia itu cenderung kepada yang baik. Baik, walaupun bapaknya jahat, bapaknya tukang udut, tukang judi, bapaknya belubut tidak sholat, nyuruh anaknya sholat ke masjid. Iya. Nah, tapi anaknya nyeletuk. Nah, bapak beli di masjid semua. Nah, begitu akhirnya. Makanya ketika nyuruh anak itu, ya gitu, anaknya diajak ke masjid bareng kalau bapaknya. Lamunan anaknya kalau ngaji, mboknya bisa ngaji, ajari anaknya ngaji. Nanti dilanjutkan ya di masjid sama Pak Ustadz. Ning Uma sama ibunya diajari juga. Tuh jadi, oh iya ya, kalau kata mama sih, ini dibacanya tuh, idgham tuh mendengung ya. Mendengung ya. Idgham kok mendengung ya. Kalau kata Ustadz mah, ikhfa yang mendengung. Anaknya keder ya. Ya mungkin ibunya salah ngajarkannya ya, salah. Jadi akhirnya apa? Mana yang benar? Ternyata yang benar kata Ustadz di masjid, iya, yang mendengung itu ikhfa ya. Kalau yang tidak mendengung, idhar, jelas. Nah, itu kan pelajaran kelihatannya sepele tapi nempel. Kalau nun mati bertemu alif bertemu ha, dibacanya jelas idhar. Kalau nun mati bertemu sin, bertemu yang lainnya kaf dan sebagainya, qaf dibacanya ikhfa ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimanapun kita adalah sebagai hamba Allah ya, yang pada hakikatnya manusia itu cenderung kepada yang baik. Kenapa jadi jahat? Ayo, ada cerita kenapa orang itu jadi jahat. Ya. Cerita dari awal manusia sajalah. Nabi Adam punya anak kembar, ya, Qabil dan Habil. Kalau si Habil pasangan sama Labuda, ya Habil Qabil, yang Habil Labuda, Qabilnya Ikrimah. Ternyata Habil kembarannya jelek, ireng. Qabil kembarannya cantik. Akhirnya sudah dewasa semua, diperintahkan sama Allah, anakmu dikawinkan. Jadi perkawinan yang pertama, ya
cerita dalam Quran. Ya. Akhirnya Nabi Adam berdasarkan informasi kewahyuan, si Habil ya kembarannya itu ireng dikawinkan sama kembarannya Kabil, Ikrimah yang cantik. Sementara si Qabil dengan kembarannya Habil yang ireng. Nah, protes, saya tuh kembarannya ayu cantik, dipakai Kang Blesok, bapakku priben dia. Priben dia, kan udah jodohnya masing-masing, kembar berdua laki perempuan. Wah rame sama orang tuanya. Ya, diskusi, protes. Anak protes ke orang tuanya. Walhasil akhirnya Allah kasih gambaran. Ya sudah, bagaimana maunya Allah saja. Ya, kata Nabi Adam ke anaknya, nggak bisa pokoknya. Tapi membuktikan kira-kira bahwa maunya Allah itu terbukti ada aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Silakan, hai Kabil dan Habil, kamu persembahkan sedekah, ya, sedekah dari hasil karyamu. Nah, si Habil dan Kabil masing-masing menyerahkan hasil karyanya. Nah, si Kabil itu adalah pertanian, ya pertanian dia menyerahkan hasil pertaniannya. Kemudian si Habil dia peternakan, menyerahkan hasil ternaknya. Kalau si Habil kasih domba yang gemuk yang gede, yo. Kalau si Qabil ngasihnya buah-buahan panenan yang sudah rada kurang enak dimakan, ada yang sudah benjoy, sudah rada busuk. Nah, singkat cerita, yang diterima adalah kambing yang gemuk punya si Habil. Jadi apa yang direncanakan bapaknya itu direstui sama Allah dan laksanakan. Qabil nggak terima. Waduh, ini gimana? Saya nggak terima pokoknya. Akhirnya terbujuklah oleh bisikan dari luar. Bisikan yang busuk yang menghasut hatinya si Qabil. Udah, kalau kamu pengen yang cantik itu sikat saja tuh kembaranmu. Habil, sikat. Ya, sikat gimana? Ya, pateni baik. Ya. Gimana pateninya? Tuh ada batu tuh, gede tuh, ambil, kepukin ke kepalanya. Nah, di situ spontan saja bisikan hati yang busuk yang dari iblis itu, dari setan yang sebab kalau bisikan-bisikan yang jelek itu datangnya dari setan. Langsung dia terjadi pembunuhan manusia yang pertama yang diceritakan di dalam Al-Quran. Tuh, ya. Gara-gara perempuan terjadi penyimpangan, pelanggaran aturan. Perempuan. Ya kan? Perempuan. Tuh. Ada lagi juga gara-gara jabatan, rebutan jabatan. Bagaimana caranya agar dia bisa berkuasa dengan menggunakan cara-cara yang licik, cara-cara yang tidak dibolehkan dalam agama, menipu, membohongi. Bagaimana cara-caranya agar pokoknya bisa berkuasa. Kebetulan punya duit banyak, gampang, rakyat kasih duit saja, pilih saya. Nggak sedikit Pak duitnya Pak, berapa dia? Ya bermiliar-miliar. Ya, miliar. Benar Pak? Kalau jut berkurang miliar. Apa itu miliar? Milih saya tak bayar. Oh, miliar. Milih saya tak bayar. Namun milih saya beli tak bayar. Nah, rakyatnya begitu ada calon datang atau tim suksesnya bawa foto, jangan lupa milih dia. Ya jangan lupa milih ini ya. Apa jawabannya rakyatnya? Wadipiro. Jadi rakyat dengan calon pemimpinnya sama-sama belum kemplut.
peluru duit, gara-gara duit jadi melakukan hal yang tidak baik. Kalau asalnya dari yang tidak baik, insya Allah kerjanya yang dikerjakan, apa yang dilakukan setelah dipilih jadi pemimpin, asalnya dari cara-cara yang tidak baik, maka kelihatan kerjanya pun tidak baik. Betul. Itulah manusia. Ya, manusia itu seperti itu. Ya. Jadi manusia pada hakikatnya itu memang cenderung kepada sesuai dengan apa maunya. Kalau si Kabil mau istrinya cantik, gimana caranya? Bunuh si Habil, selesai. Apa memang selesai? Akhirnya Kabil kawin sama yang cantik. Itu di Al-Quran kisahnya belum lanjut sampai ke sana. Terjadi pembunuhan saja. Kemudian bagaimana si Kabil menguburkan saudaranya Kedr. Ya, ceritanya habis dibunuh tuh gimana nih, diapain temennya, saudaranya dibawa-bawa. Akhirnya Allah nurunkan 2 ekor burung gagak berkelahi, satunya mati. Kemudian dia ngorek-ngorek tanah, lubang, temennya yang mati burung gagak itu masukin lubang, korek-korek lagi, kubur, ditimbun. Kata si Kabil, lah kayak konon kan, jadi dia ikut. Si Kabil juga bikin lubang, kemudian Kabil dikubur oleh si Kabil. Itu kisahnya di Quran ada. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah majelis taklim Sunan Gunung Jati dan para pemirsa yang ada di rumah radio LSK ya, frekuensi 107,9 yang mudah-mudahan ya, terus kita berlanjut ya dalam taklim pagi ini ya, masih berkaitan dengan bagaimana manusia itu ya seharusnya ya kalau merasa diri sudah bersih fitrah. Nah kalau udah bersih fitrah, sudah minta ampun sama Allah, sudah diampuni dosanya, terus gimana tuh? Udah bebas. Kira-kira bebas? Apa mempertahankan supaya saya jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat salah lagi? Udah 0-0, sudah nggak punya salah, dicatat 1 lagi dosa kita, 2, 3 terus. Tiap hari malah tambah banyak. Kalau bisa jangan ngumpulin dosa lagi selagi setelah selesai dimaafkan kesalahannya sama Allah. Ya Bu, kira-kira tas lebaran sampai sekian 2 minggu nih ngerasa berbuat dosa lagi belum? Ayo, silakan introspeksi. Ya, apa ya dosa apa ya? Apa ya? Ya, mikir dong. Makanya tolong dibaca surat ya. Ya Pak. Pernah baca surat itu nggak Pak? Al-Imran ayat 133, 34, 135. Pernah baca belum? Surat ketiga ayat 135. Coba, ayo kita bareng-bareng, jangan ngobrol. Yang minum boleh. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusakum zakarullah fastaghfaru lidunubihim wa ma yaghfiru dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Oh, dengerin. Jangan ngobrol dulu, nanti lupa. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Apabila di antara kalian melakukan perbuatan dosa. Nah, tadi kan udah diampuni dosanya nih. Mengulang lagi melakukan perbuatan dosa. Tuh.
Ya, walladzina idza fa'alu fahisyatan, apabila kamu melakukan perbuatan dosa, fahisyatan au dzalamu, perbuatan dosa mendolimi diri sendiri. Ya. Zakarullah, ingat kepada Allah. Nah, ketika lagi berbuat dosa, ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim. Kemudian minta ampun sama Allah. Zakarullah, ingat sama Allah. Setelah ingat sama Allah, beristighfar, minta ampun sama Allah. Fastaghfaru lidunubihim. Ya. Minta ampun atas segala dosa-dosa mereka. Kira-kira kita lagi berbuat dosa, sadar, astagfirullah, ingat kepada Allah, astagfirullah, terus minta ampun, ya Allah, tadi saya lupa, ya Allah, maafkan saya, maafkan. Kan begitu. Jangan nunggu lebaran. Kan lebaran udah selesai. Ini perbuatan ini nih yang baru. Apa kemudian Bapak dan Ibu sekalian? Fastaghfiru lidunubihim. Jawaban Allah luar biasa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Apa kata Allah? Ya, siapa lagi yang bukan aku yang akan memaafkan kesalahan itu? Karena kita minta ampun, jawaban Allah, aku akan ampuni kesalahannya. Hebat Allah nih, Maha Pengampun. Makanya jangan lupa sama Allah kalau buat doraka tuh. Doraka dikumpulin sampai setahun maninya gede segunung. Terus sempat tobat mati, ya rugi. Jadi kalau berbuat dosa ingat minta ampun, ingat minta ampun, ingat minta ampun. Aja nunggu engkau. Fastaghfiru lidzunubi. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi kalau bukan aku yang akan mengampuni dosamu. Nah, kalau sudah Allah ngampuni, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan kau ulangi kembali perbuatan dosamu. Hebat. Kamu tahu itu dosa, berhenti, jangan kamu lakukan. Tuh. Di banyak alaman dosa cilik kayak imut-imut dosa kira-kira itu beda. Ya dosa cilik-cilik juga boleh jadi angke, Bu, segunung. Ya. Gimana caranya? Setiap melakukan perbuatan dosa kecil atau kecil, kalau tahu bahwa itu dosa, astagfirullah. Ingat sama Allah. Mudah-mudahan Allah ngampuni yang kecil tadi. Ya, kesalahan, keceplosan, ngomongnya. Padahal kita maunya pengen bener tuh jadi bohongnya. Maaflah, saya tadi itu tuh bohong, itu saya tuh bohongi kamu, maaf ya. Selesai kan, terus minta sama Allah, ya Allah, saya tadi bohongi dia, ampuni saya ya Allah, saya udah minta ampun, sudah mengakui kesalahan saya sama dia. Udah bohong, jangan ditutupi dengan kebohongan lagi. Udah ketahuan lagi kebohongannya, ditutupi lagi. Jadi kebohongan itu ditutupi dengan kebohongan lagi, ditutupi kebohongan lagi. Jadilah si raja bohong. Ada nggak manusia begitu? Kebohongan pertama ditutup-tutupi dengan cara berbohong lagi. Kebohongan yang ketiga, ya, ketahuan bohongnya, gimana cara tutupin lagi? Nah, ini kalau manusia begitu benar-benar munafik. Orang yang munafik tempatnya di neraka. Walaupun aku Islam, walaupun jadi ke masjid, tapi raja bohong. Ya, membohongi banyak orang, wah ya sudah, nggak bisa dipercaya. Nah, disinilah pentingnya iman. Bersihkan, mantapkan. Ramadan itu menggodok iman. Lulus 1 Syawal, imannya berubah jadi takwa. Sudah takwa itu dipertahankan ketakwaannya agar kita menjadi orang yang hati-hati. Takwa itu orang hati-hati, taat dan patuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Bareng-bareng, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Ayo bareng-bareng. In tattaqullah yaj'al lakum
wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Hai orang-orang yang beriman. Yang disebut orang yang beriman, bukan orang munafik, tukang bohong. Ya. Apa? Disuruh apa deh? Hai orang yang beriman, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Jika engkau orang yang beriman itu bertakwa, hasil Ramadan itu beriman, hasilnya la'alakum tattaqun, menjadi orang bertakwa, Allah akan kasih furqan. Furqan itu di hatinya bisa memilah dan memilih, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang halal dan yang batil, yang haram dan yang halal, yang hak dan yang batil, mana yang benar dan yang salah, bisa membedakan. Ya, mana pemimpin yang benar dengan pemimpin yang bohong. Tahu. Karena orang beriman, orang takwa, dibukakan hatinya Allah. Furqanan, mana pemimpin yang jujur, pemimpin yang koruptor, pemimpin yang korup, pengkhianat, pemimpin yang berbakti untuk rakyatnya. Ya, ketahuan. Furqan diberikan pembeda. Ya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum, akan Allah tutupi segala dosa-dosamu. Tuh. Tadi kesalahan kecil kalau kita bertakwa ditutupi. Hapus. Ya, wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Kita akan diberikan satu fadilah, keberuntungan yang besar. Wah, luar biasa. Modalnya cuma takwa. Tahu takwa modalnya apa? Hasil Ramadan takwa apa dapatnya? Hadiah orang bertakwa. Mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Gede banget orangnya, bonusnya. Wasari'u ila maghfirah. Hei orang yang banyak dosa salah, segera minta ampun. Mir rabbikum, kepada Tuhanmu hayo minta ampun. Engkau akan mendapatkan ya, surga seluas langit dan bumi. Wa jannatun, ya, surga seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardh. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah wong takwa oleh surga ngablak seluas langit dan bumi. Itu Bapak kalau dapat rumah kumuh direhab, direnovasi, bantuan rutilahu, dicat, dikasih keramik, gendengnya beli bocor, seneng beli, seneng baru sepetak. Dikasih lagi sama pemborong perumahan. Tuh ada perumahan diundi khusus untuk orang yang tidak mampu, dapat satu rumah di perumahan tipe 21, satu kamar, ada tempat tidur dan lain sebagainya, lengkap, tinggal masuk. Seneng beli, seneng. Sekian dikasih rumah seluas langit dan bumi, surga oleh Allah. Ya luar biasa senengnya. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian, betapa hebatnya ya rancangan Allah ketika Allah memberikan ya fasilitas untuk orang yang bertakwa. Makanya yuk kita terus pertahankan ketakwaan kita setelah Ramadan. Allah sudah memberi gelar orang yang berpuasa itu takwa. Terus pertahankan, insya Allah. Niati setelah takwa setelah Ramadan apa ya kira-kira ya yang akan kita lakukan? Ya Allah, ya apa nih? Puasa sudah kulakukan. Aku sudah menjadi hamba-Mu yang bertakwa, berupaya jadi orang takwa. Tinggal satu ya Allah. Apa itu? Ya, kesempurnaan keislamanku ya Allah, yaitu pergi ke tanah suci beribadah haji. Mantapkan itu, insya Allah berangkat. Mantapkan, tak
takwa sebagai modal untuk berangkat haji. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal untuk orang pergi haji sebaik-baik bekal adalah takwa. Hasil Ramadan, rukun Islam yang keempat sudah ditunaikan. Nah, rukun Islam yang kelima kesempurnaannya yaitu keberangkatannya modalnya takwa. Kalau ongkos yang lain-lain itu nomor dua. Nomor pertama niat semangat takwa untuk pergi haji. Karena Bapak betul-betul keinginannya Allah kabulkan. Dilalanya tuh misalkan dilalanya ya ada orang di jalan. Ya. Orang di jalan itu membutuhkan pertolongan. Banyak orang lewat biasa-biasa saja. Di antara Bapak itu daripada nganggur, ya bukan daripada nganggur. Jadi orang melas pisan ini. Saya dulu ke jalan itu menang bae beli berbuat apa-apa, banyak orang lewat di kemudian Bapak datangi, ditolong dia. Ya, pas ditolong dia kebenaran dia itu trauma, takut. Ya, dia naik mobil mewah, ya pengen kencing disolokan nih, kebelat, pendek, dia matanya merah apa dan sebagainya, trauma. Yang lain lewat-lewat saja, pas Bapak kebetulan dekat, dia jauh didekati, ada apa Pak? Nah ternyata di depannya ada ular dungu kok. Dia takut sama ular, takut sama ular. Ada orang yang ketakutan. Terus sama bapaknya langsung tegap, bopong, amankan. Orang itu, alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih. Kenalan, Bapak rumahnya di mana, kerja di mana? Ya sudah kerja sama saya aja, saya punya perusahaan, dia ada kerja Bapak nih. Ya Bapak. Nah, karena terus bekerja baik, terus dapat, ya lama-lama ingat ini pernah nolong saya waktu saya mau ada ular besar mau matok saya. Pas Bapak ini mau pergi haji, ikut haji yuk sama kita, berangkat yuk. Bisa saja begitu kisahnya. Kita nggak punya duit, atas pertolongan Allah kita nolong orang, hasil nolong orang itu diajak pergi haji. Bisa aja kisahnya seperti itu. Tapi yang nyata ada, tukang bubur ayam naik haji ada, karena dagang buburnya laris, setiap hari nabung 100.000 sekian tahun pergi haji. Tapi ada yang lebih hebat lagi, tukang beca naik haji Pak. Nah ini kisah benar, ini beli bohong ya. Ya masuk bohong, Ustaz dan bohong ya. Ada nggak Bu Ustaz bohong Bu? Ada nggak Ustaz bohong? Ya. Nah cerita tukang beca naik haji. Si tukang beca ini punya langganan anak TK. Diantarlah anak TK itu setiap hari. Nanti tiap bulan dibayar tukang becanya. Setiap hari. Singkat cerita, ya, ada bapak tua bocah tadi yang di TK itu datang dari Jakarta bawa sedan mewah Pak. Nah, kangen sama cucunya. Putu kita nih, mana putunya? Putu abah lagi sekolah. Oh udah sekolah ya? Di mana? Di TK. Oh iya, 5 tahun aja iya. Mana TK-nya kangen nih? Ya, nanti abahnya ngopi dulu, habis ngopi mau nyusul ke sekolah. Itu sama anaknya diantar ke TK. Nah, begitu di TK dilihat ada tukang beca. Tukang beca itu di bawah jendela, tongol man. Itu siapa itu? Tukang beca Pak. Yang nganter anak cucu kita. Oh iya. Nah, setelah keluar dijemput sama kakeknya. Udah, Mang, ini cucu pulang sama saya aja naik mobil. Ya sudah. Udah. Singkat cerita, bapaknya ini nanya kepada anaknya, itu tadi tukang beca udah langganan, iya. Tapi dia nungguin aja nggak narik.
Ya nggak tahu, barangkali begitu. Akhirnya penasaran si kakeknya nih, ya agak siangan, tukang beca kan biasa mangkal depan rumahnya. Mang sini mang, ngopi bareng, ngobrol. Sampean udah nganterin cucu saya udah berapa lama? Ya semenjak masuk sekolah aja lah, udah sekian bulan. Terus sampean nggak narik, ya nggak narik. Tinggal cucu saya terus narik ke tempat lain. Enggak Pak, enggak. Sebab cucu abah tuh harus saya tungguin. Loh kenapa tungguin, kan ada gurunya? Iya, kalau mau kencing, kalau mau BO tuh saya nganter ke WC. Saya obehin, saya cebokin gitu. Terus balik lagi ke kelas. Emang begitu? Iya, kalau saya tinggalin, kalau saya nggak nongol di jendela, dia keluar, kabur. Dan minta ditungguin, jadi saya tungguin. Hebat kamu Mang, lebih kayak ibunya. Ibunya nggak seperti kamu. Ibunya enak di rumah, sedangkan di sekolah kamu yang ngeladenin. Wah senengnya si kakeknya ini. Ya, dia sebelah ngobrol apa, dikasih duit apa gitu lah buat di rumahnya. Nah, udah pulang ke Jakarta saja. Nah, ketika suatu saat si bapak tuanya ini pengen naik haji. Aduh, saya mau naik haji, ngajak siapa ya? Ngajak siapa? Ngajak anak sudah, ngajak mantu sudah. Saya pengen berbagi pahala, ngajak siapa? Ingat sama tukang beca. Wah iya tukang beca. Akhirnya pas ke Cirebon nawarin, Mang, sampean boleh naik haji sama pulang. Udah coba? Iya benar. Alhamdulillah, tukang beca bisa naik haji gara-gara sering ngajak anak sekolah. Ya, dan perhatiannya kepada anak sekolah itu lebih kayak anaknya sendiri, sehingga bapak tuanya merasakan ada balas budi ya untuk memberikan, menyenangkan tukang beca itu. Nah disinilah ya. Jadi kalau orang mau pergi haji itu tidak mesti harus yang ngumpulin duit, kalau nggak punya yang penting niat baiklah bakat. Kira-kira gitu nggak Pak? Waduh, kalau sekarang mau berangkat haji tuh nunggu sekian puluh tahun baru berangkat. Ya wis lah umroh, dikit lah umroh. Ya, mudah-mudahan umroh ya bisa ada yang ngajak, ya, membiayai. Ya, selagi kita mau betul-betul beribadah kepada Allah. Ya, jadi luar biasa semangat takwa ini membuat kita terus meningkat. Makanya orang yang bertakwa itu adalah dikatakan dia telah sukses Ramadannya. Dan dia terus ya sampai berupaya menyempurnakan dirinya menuju ke tanah suci. Sebab kesempurnaan keislaman seseorang adalah menunaikan ibadah haji. Nah, ada apa ya kira-kira? Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, kelima-limanya itu harus dilaksanakan. Ya. Kelima-limanya itu harus dilaksanakan. Ya. Ibaratnya begini, laksanakan rukun Islam sesuai dengan kemampuan. Ibarat gelas, Islam itu isinya seperti gelas, yang di dalamnya ada syahadat, ya, ada sholat, ada haji, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah, dipegang sama kita Bu. Ketika haji, ya, haji ini yang kecil, nggak punya duit, nggak dikerjakan nggak apa-apa, kita masih Islam. Ketika puasa nggak apa-apa. Kalau sakit-sakitan, kalau puasa takut mati nggak apa-apa, bayar fidyah. Nah, terus setelah itu zakat, tidak zakat nggak apa-apa, kita nggak mampu. Haji, zakat, puasa kita tinggalkan nggak apa-apa kalau nggak mampu. Tinggal sholat sama syahadat. Gelasnya dipegang tuh, ini ibarat gelas ya, tuh. Sholat itu ini nih, sholatnya. Ketika nggak sholat dibuka, nah, gelasnya jatuh nggak? Jatuh.
Jadi orang yang tidak sholat menjatuhkan marwah agama. Makanya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, tegaklah agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, tidak sholat, dia menghancurkan agama. Ibarat tadi jelas, pegang. 3 gak apa-apa, sholat itu ini. Begitu dilepas sholatnya, tinggal syahadat. Bisa gak syahadat bawa gelas, jempol bawa gelas sendiri? Syahadat, gak bisa. Itu ibaratnya seperti itu. Makanya kepada anak cucu kita, menantu siapapun, ajarkan sholat. Ya. Kalau orang gak sholat itu ciri keislaman. Baina rajulin wa baina kufrin tarkus sholat. Ya. Perbedaan seorang muslim dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat, tarkus sholat. Entar sholatnya. Tapi bukan berarti tarkus sholat itu bukan berarti entar artinya, tapi meninggalkan sholat. Tara sholat lah, ya. Tara sholat, ya. Itu sholatnya, ya. Nah, oleh karena itu kembali setelah kita menjadi manusia sempurna, pergi haji, maka jadilah nanti orang muslim yang sempurna dengan haji sebagai tingkatan yang terakhir. Kalau sekolah sarjana, sudah jadi sarjana. Nah, kalau sudah jadi sarjana, ya kalau udah jadi sarjana siap menjadi pengabdi ilmu. Hanya setelah pulang haji menjadi manusia pembangunan di kampungnya. Pak Haji pulang dari Mekah, dia mampu merubah kampung menjadi kampung yang berkah, kampung yang islami, dipimpin oleh Pak Haji yang sudah dapat bekal kesempurnaan keislaman. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Luar biasa. Wa idza qadaitum manasikakum, apabila setelah selesai manasik hajimu disempurnakan, didorong dengan modal takwa, maka sadar hiduplah Anda kadzikrikum aba'akum, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, mengingat Allah sebagaimana kamu ingat kepada ajaran nenek moyangmu. Lebih dari itu mengingat kepada Allah. Kalau kita takut melaksanakan ajaran nenek moyang, misalkan takut, ya misalkan ada acara wujud lemah, ada acara ini, acara takut dilecehkan sama tetangga, meninggalkan adat, takut nanti kena bala. Jangan takut seperti itu, takutlah kepada Allah. Lebih takutnya kepada Allah daripada takut kepada ajaran nenek moyang. Itu orang yang pergi haji semangat imannya membara, ya. Setelah pulang dia menjadi manusia, mengajak kebaikan kepada tetangganya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan aku ini menjadi pejuang-pejuang, ya, untuk mengajak kehidupan hasanah, ya, dunia hasanah, sampai nanti memperjuangkan untuk akhirat, kebaikan menuju ke akhirat. Waqina adzabannar. Aku enggak mau memperjuangkan amalan-amalan setan yang menuju neraka. Maka aku berlindung, waqina adzabannar, berlindung dari perbuatan yang akan menuju neraka. Wah, luar biasa, ya. Islam luar biasa. Kalau mereka udah beriman dan bertakwa, sudah menuju kepada kesempurnaan hajinya, dia menjadi manusia pejuang pembangunan, bukan pecundang pembangunan, pecundang membingungkan. Ya. Kalau pejuang pembangunan, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang yang pecundang membingungkan, ini yang perusak negara. Pecundang-pecundang ini, pengkhianat-pengkhianat itu, mereka hidupnya merusak, ya. Sehingga semangat hidupnya ya begitu, ya, merusak terus, ya. Ya, jangan sampai kita menjadi tukang rusak seperti Bani Israel, ya. Latufsidu fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi sampai sekarang tuh. Lagi rusak di Palestina, rusak di dunia lain. Bersama teman sahabatnya, ya, seguru seilmu Amerika sekarang, ya, itu membuat
kerusakan terus. Nah, oleh karena itu semangat Idul Fitri, semangat iman dan takwa, kemudian kita diramu menjadi sebuah kolaborasi, pertahankan keimanan itu menjadi sebuah apa yang kita akan gagas ke depannya sebagai manusia yang bertakwa. Tentunya terus berhati-hati, taat dan patuh, jangan terpleset, jangan kemudian tergelincir kepada kemaksiatan, dosa-dosa yang lain. Kita sudah apa tadi itu? Sudah furqona. Ya. Jika kita beriman dan bertakwa, Allah akan memberi furqan, pembeda, semangat. Jangan kemudian mudah tergoda oleh bisikan setan apapun. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf ya. Selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sukses puasanya ya. Semoga tetap dipertahankan hasil dari Ramadannya. Kurang lebihnya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.